Selamat pagi kelas 5A, juga selamat pagi kepada orang tua kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah. Nah, kepada anak kami kelas 5A, hari ini kita belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Kita belajar muatan IPA. Materi kita tentang 1. Perubahan wujud benda yang dapat kembali. Nomor 2. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita. Perubahan wujud benda yang dapat kembali. Wujud satu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya, air yang didinginkan membeku menjadi es, atau es krim yang didiamkan di ruang terbuka menjadi cair. Berikut, benda yang telah berubah wujud dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan. Misalnya, air yang berubah menjadi es dapat kembali berubah menjadi air jika didiamkan pada ruang terbuka atau dipanaskan. Perhatikan gambar berikut. Air yang dimasukkan ke dalam freezer menjadi es atau membeku. Es dipindahkan ke dalam gelas, kemudian didiamkan di ruang terbuka, akan mencair, artinya kembali menjadi air. Sekarang kita masuk ke faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Perubahan wujud benda pada proses mencair, menguap, dan menyublin terjadi karena benda-benda yang berubah wujud menyerap kalor dari lingkungan sekitar, atau dipanaskan atau didiamkan. Perhatikan gambar mencair, menguap, dan menyublim. Nah, inilah faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Selanjutnya, perubahan wujud benda pada proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah wujud melepaskan kalor ke lingkungan sekitar atau didinginkan, membeku, mengkristal, dan mengembun. Faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Kita telah mempelajari bahwa pelepasan atau penyerapan kalor dapat mengubah menjadi benda. Keduanya dapat terjadi dalam satu proses sekaligus. Misalnya, dalam pembuatan minyak wangi dari bunga. Sekarang, mari kita perhatikan gambar ini. Pada gambar 1, pada saat air direbus bersama bunga, air rebusan menguap, menyerap kalor, sehingga suhu naik mengakibatkan air menguap. Sedangkan pada gambar 2, uap air yang terbentuk didinginkan dengan mencampurkan air. Pada gambar 3, uap air didinginkan, berarti uap melepaskan kalor untuk menyeimbangkan suhu sehingga terjadi proses pengembunan. Sedangkan pada gambar 4, hasil dari pengembunan uap air ditampung dan menjadi minyak wangi. Baik, kepada kelas 5A, demikianlah pelajaran tentang perubahan wujud benda yang dapat kembali dan faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas. Tugas kita, ya, kerjakanlah soal ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar A, gambar B, gambar C. Isilah dengan jawaban yang tepat sesuai gambar tersebut.
Gambar A mengalami proses titik-titik, yaitu perubahan wujud dari benda titik-titik menjadi benda titik-titik. Gambar B mengalami proses titik-titik, yaitu perubahan wujud dari benda titik-titik menjadi benda titik-titik. Gambar C mengalami proses titik-titik, yaitu perubahan wujud dari benda titik-titik menjadi benda titik-titik. Sedangkan D, bandingkanlah ketiga gambar tersebut dengan teliti. Menurutmu, benda manakah yang dapat mengalami perubahan kembali menjadi wujud semula? Baik, itulah nomor 1. Sekarang nomor 2. Perhatikan percobaan berikut. A. Apa wujud benda yang dihasilkan pada percobaan di atas? B. Apa yang terjadi jika panci dibiarkan terbuka saat air mendidih? C. Apa yang akan terjadi jika panci tersebut ditutup saat air sedang mendidih? Jelaskan. Baik, sekarang nomor 3. Isilah titik-titik proses perubahan wujud benda yang terjadi. Gambarlah benda yang mengalami perubahan wujud dalam kotak yang telah disediakan. A. Perhatikan gambar. Gambar apa ini? Terus didiamkan di ruang terbuka. Nah, nanti didiamkan di ruang terbuka. Di sini kamu gambar ya, di dalam kotak ini. Apa? Dimasukkan kembali ke dalam freezer. Nah, bentuk semula lagi. Terus B. Perhatikan gambar B ya. Nah, titik-titik ini di bawah panah itu isi ya. Ada titik-titik situ, diisi. Didiamkan. Nah, menjadi apa nanti dia gambarnya? Gambarkan saja ya. Terus gambar manakah yang menunjukkan perubahan wujud benda yang kembali ke wujud semula? Jelaskan. Baik, demikianlah pelajaran kita hari ini. Selamat bekerja. Semoga kita sehat-sehat selalu. Sekian dan terima kasih.